apa kabar? Miss Dwi berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita sudah mulai peltam dan di sini Miss Dwi akan mengajar materi bahasa Indonesia untuk kalian semua. Silahkan mengikuti video pembelajaran dari Miss Dwi ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami isi bacaan. Yang kedua, siswa mampu menentukan ide pokok dari paragraf. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang pertama, yaitu memahami isi bacaan. Nah, bagaimana cara kita memahami isi dari suatu bacaan anak-anak? Cara memahami isi bacaan yaitu dengan membaca baik-baik bacaan yang dibaca. Dalam memahami isi bacaan, kita juga harus pahami kalimat demi kalimatnya. Dengan memahami tiap kalimat pada bacaan, kita dengan mudah memahami isi bacaan yang kita baca. Selain itu, isi bacaan dapat ditentukan dengan menggunakan kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya, anak-anak? Ya, kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, perhatikan tanda tanyanya seperti ini ya. Dalam membuat kalimat tanya, anak-anak menggunakan beberapa kata tanya. Jenis-jenis kata tanya ada 6, yaitu apa, untuk menanyakan benda atau sesuatu. Kata tanya siapa, untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan, untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana, untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa, untuk menanyakan sebab. Dan kata tanya bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Baik anak-anak, sekarang silahkan anak-anak perhatikan paragraf ini. Miss Dwi akan membacakan untuk kalian. Nyaris semua organ tubuh kita mengandung air, termasuk kulit kita. Kulit kita akan menjadi kering, kusam, dan kasar kalau kekurangan air. Air yang kita minum membantu menjaga kelembapan organ tubuh tersebut. Sekarang kita akan belajar untuk memahami isi bacaan ini menggunakan kalimat tanya. Saat membuat kalimat tanya, kita menggunakan kata tanya apa. Sekarang perhatikan contoh dari kata tanya apa. Apa akibat jika kulit kekurangan air? Jawaban dari kalimat tanya tersebut adalah kulit kita akan menjadi kering, kusam, dan kasar kalau kekurangan air. Nah, itu merupakan pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan bacaan yang sudah kita pelajari. Nah, jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan dan anak-anak bisa menjawab pertanyaan tersebut, berarti anak-anak sudah memahami isi dari bacaan tersebut. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang ide pokok paragraf. Apa itu ide pokok anak-anak? Ya, ide pokok adalah topik utama dan inti pembicaraan yang terdapat dalam suatu paragraf. Setiap paragraf pasti memiliki satu ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Cara menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. 1. Membaca kalimat dalam paragraf satu per satu. 2. Menentukan inti paragraf tersebut. 3. Mencari letak kalimat utama dari paragraf tersebut. 4. Menyimpulkan ide pokok dari kalimat utama paragraf tersebut.
Baik anak-anak, Miss Dwi akan memberikan contoh bacaan. Perhatikan baik-baik. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut. Sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Baik anak-anak, Miss Dwi akan menjelaskan dari contoh bacaan ini. Nah, dalam paragraf atau bacaan ini membahas bahwa seseorang akan diuji dengan setiap apa yang dimiliki. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama dari bacaan ini. Nah, apa ide pokok dari bacaan atau paragraf ini? Iya, ujian untuk seseorang. Mengapa ide pokoknya ujian untuk seseorang? Karena kita ambil atau kita cari intinya dari kalimat utama. Di sini kalimat utamanya seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Jadi kita simpulkan bahwa ide pokok paragraf tersebut adalah ujian untuk seseorang. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Miss Dwi. Miss Dwi berharap kalian semua bisa mengerti dengan apa yang sudah Miss Dwi jelaskan. Nah, jika ada pertanyaan atau materi yang anak-anak kurang mengerti, anak-anak bisa tanyakan kepada pendamping peltamnya ya. Tetap semangat dan sampai jumpa.